dari TNI, polisi, wasit khusus, jamaah Masjid Darul Falah yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Kami dari tim Safari Ramadan Gubernur yang diwakili oleh Ibu Jul, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, hadir kembali dalam acara silaturahim, bersilaturahmi dengan ayah ibu, dan mudah-mudahan insya Allah silaturahmi kita ini tidak hanya di sini, sampai di akhirat nanti semua kita bisa berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintahan Provinsi Aceh mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Wali Kota, pemerintah kota yang sudah bekerja sama di bidang pembasmian COVID-19 dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan kami juga datang bersilaturahmi, memberikan ilmu, bahkan memberikan sedikit harta kami dari pemerintah Aceh kepada Pak Wali Kota yang diwakili oleh Pak Sekda tadi sudah kita serahkan. Sekalian kita duduk sama anak yatim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayahanda muda, waktu saya 15 menit ya, karena saya biasanya 1 jam 2 jam ya. Makanya tidak ada buka-buka tadi, tidak ada kata ya. Ayahanda muda ikhwatal iman, tidak terasa Ramadan sudah memasuki malam ke-6. Inilah bulan taubat, bulan muhasabah, bulan ampunan. Itu surga terbuka, neraka Allah tutup, amal-amal berlipat ganda, doa mustajab. Setiap tahun kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi ingat, suatu saat nanti kita akan berpisah dengan Ramadan selama-lamanya. Akankah Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita? Dalam kondisi yang seperti ini, kita sedang masih dalam keadaan COVID-19. Jangan lupa, ikhtiar jasmani terus kita lakukan. Ikhtiar jasmani terus kita lakukan, ayat. Jangan sombong kita. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ana maridun, aku sakit. Mud siadaka ila sama, angkat kedua tanganmu mohon kepada Allah agar aku sembuh." Apa jawab Rasul? "Idhhab ila tabib." Idhhab ila tabib, pergi ke dokter. Allah sudah menitipkan kesembuhan pada dokter. Ikhtiar itu wajib, berusaha itu wajib. Di antaranya pakai masker ya, pakai masker. Ini namanya ikhtiar. Cuci tangan, mandi jangan lupa sehari 3 kali, jangan kotor. Saya luar biasa takjub tadi ketika saya buka puasa bersama Sekda ayah anda ini. Saya lihat luar biasa bersih sekali masjid kita di atas. Saya nggak tahu apa setiap hari bersih atau hari ini saja bersih. Mudah-mudahan selama-lamanya. Seperti Masjidil Haram. Dan luar biasa, tadi Pak Imam sholat Isya tadi membaca surah Nur 36. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu fiha biwudu'in wa ashabih. Artinya di rumah-rumah Allah diizinkan antur fa'a rafa'a yafa'u, mengangkat. Apa yang diangkat? Apa angkat kipas angin? Tidak. Wajib sekarang berarti diangkat zikir dibolehkan di masjid itu dalilnya. Tadi waktu maghrib juga saya mendengar imam luar biasa membaca surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Iya, luar biasa Pak Imam kita. Saya perhatikan, kalau seandainya kita tahu artinya ayat, semua kita menangis ayat. Makanya bagaimana cara kita khusyuk dalam sholat? Bagaimana caranya khusyuk dalam sholat? Yang pertama, harus tahu artinya, makna dalam sholat. Ketika kita sujud, kita harus menikmati lezat sujud, lezatnya sujud. Ketika kita ruku, kita harus menikmati lezatul ruku, lezatnya ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, artinya Maha suci Allah yang Maha Agung. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita harus menikmati lezatul takbir Allahu Akbar. Tiada lagi yang besarkan kecuali hanya Allah, dan kesibukan kecuali kesibukan menghadap Allah. Yang dipanggil siapa? Yang beriman. Tolong garis bawahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dipanggil yang beriman, yang merasa Tuhannya Allah, yang merasa Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Mari salat.
azan tidak ke masjid berarti sama dengan Allahu Akbar. Ini sudah 5 hari kita dibakar oleh Allah. Apa saja yang dibakar? Yang pertama dibakar dosa kita kepada Allah. Semua kita berdosa. Yang kedua dibakar dosa antara kita. Ini sudah kali kita mendengar hot di mana-mana hot. Kalau kalian mendengar suatu berita, tabayun dulu. Makanya letak mulut di antara dua telinga, dua mata, dua telinga, dua mata. Artinya apa? Lihat-lihat dulu, dengarkan, camkan, rasakan, baru ngomong. Jangan langsung menerima hot itu. Kita jangan terpancing kayak umat Islam sekarang sedang diadu domba. Sedang diadu domba, jangan terpancing dengan hot yang ada. Sekarang kita sedang diadu domba. Jangan latah, jangan terkecoh, jangan ikut-ikutan, jangan terpancing. Allah Jalla Jalaluhu menegaskan, memerintahkan kepada kita agar kita umat Islam selalu menjaga persatuan dan persaudaraan. Ini yang diinginkan oleh pemerintahan Aceh, Pak Gubernur, agar kita ini kompak, bersatu bersama, saling tolong menolong, saling membersihkan lingkungan kita, rumah, masjid. Ini perintah Allah dalam surah Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan hukumnya Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan agamanya Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan kitabnya Allah Al-Quran. Wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Siapapun mereka, mazhabnya, kelompoknya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah dua belah pihak yang bertikai. Ini saatnya umat harus bersatu, ayah. Mari sama-sama kita jaga NKRI, jaga Pancasila, jaga Nangro Aceh Darussalam. Jangan sampai bertikai seperti dulu, terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin dan muslimat. Kita tidak ingin kita diadu domba. Musuh kita bukan kita, tapi musuh kita non-muslim, orang kafir musuh kita. Maka itu Rasul juga mengingatkan kepada kita, alaikum bil jamaah. Wajib atas kalian berjamaah, wajib atas kalian bersatu seperti ini, mantap. Wajib atas kalian bersaudara, bersama seperti ini. Wajib di antara kalian saling tolong menolong, bahu membahu. Wajib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna yadallah ma'al jamaah. Sesungguhnya kesuksesan, ya, kehebatan Nangro Aceh Darussalam, kesuksesan Aceh ini akan turun kalau kita bersama, bersatu, bersaudara. Keberkahan itu akan turun kalau kita bersatu, bersaudara, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Ingat tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita mencari ridhonya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din al-bainah. Dari kita lahir sampai kita wafat, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Kita bekerja untuk pemerintahan kota Langsa ini, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Kita mengurus masyarakat, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Kita ke masjid, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Kita mencari nafkah untuk anak istri kita, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Kita menolong bagi miskin, anak yatim, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Kita menjaga NKRI, menjaga Nangro Aceh Darussalam agar tidak bertikai lagi, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Barang siapa dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia hanya mencari ridha Allah. Dan selamat di akhirat nanti janji Allah ada 3. Yang pertama, Allah mudahkan segala aktivitas kita. Apa yang kita lakukan, jangan masalah mudah semuanya, ayah. Kalau kita semata-mata mencari ridha Allah dan selamat di akhirat nanti. Yang kedua, waja'al qulubuhu bina, Allah kayakan hati kita. Untuk apa uang banyak? Untuk apa uang banyak tapi hati gelisah, depresi, stres, hampa, kosong, bete, galau? Lebih baik sedikit tapi tenang, bahagia. Kalau mau bangun istana, jangan bangun di dunia, tapi bangun di akhirat. Dunia ini sebentar, dunia mudah. Dunia ini sebentar,
dan kita akan hidup di hari kiamat, bukan satu triliun abad, bukan bilion abad, tapi kita hidup di akhirat abadan abidin forever. Karena itu al-mu'min kaisyun wa fatin. Orang-orang beriman itu orang-orang cerdas ayah. Orang-orang beriman itu IQ-nya tinggi-tinggi. Dia tidak mau terjebak dengan dunia sesaat lalu menderita berkepanjangan. Mata'ul qalil walau azabun alim, ladda muddah wa tarakan huznan tawilah. Enak sesaat tapi resikonya berkepanjangan. Hati-hati, sabu-sabu enak. Mohon maaf, sabu-sabu yang beredar di Nangro, Aceh, Darussalam, khususnya di Kota Langsa, ini sabu-sabu oplosan. Hati-hati ya. Anfusakum ahlikum nar. Jagalah anak-anak kita. Doakan kepada Allah. Ya Allah, sepeninggalku dari dunia ini, ya Allah, jaga anakku ya Allah. Mudah-mudahan dia terus menyembahku. Mudah-mudahan dia selalu taat padamu. Hidup kita tidak lama ayat bunda. Mungkin ini Ramadan terakhir. Dibakar dosa-dosa kita kepada Allah. Yang kedua, dibakar dosa di antara kita. Kita sudah dipersamakan. Tadi kami berbuka bersama anak yatim, bersama Pak Sekda. Bahagia sekali Ramadan telah mempersamakan kita, disahurkan kita bersama ayah ibu. Buka puasa mangsa bareng, kemudian tarawih bareng. Kemudian yang ketiga, tinggal 25 hari lagi. Do the best, you find the best. Berbuatlah terbaik untuk akhirat, dan kalian akan mendapat nilai terbaik kelak di akhirat. Orang beriman, orang cerdas, jenius, IQ-nya tinggi-tinggi. Dia tidak mau terjebak dengan dunia, tidak terjebak hawa nafsunya, tidak mau terjebak dengan godaan syaitan yang terkutuk. Tapi dia olah hidup yang sesaat di dunia ini untuk berarti bahagia kelak di akhirat. Ayah, sabar sebentar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk tidak berzina tidak lama. Sabar untuk tidak nyambung-nyambung. Sabar untuk tidak korupsi tidak lama hidup di dunia. Sabar sebentar kata Allah. Sabar sebentar. Sabar untuk bangun di tengah malam. Sabar untuk menolong fakir miskin, anak yatim. Sabar untuk terus berdakwah, berjihad. Karena tujuan kita yang pertama mencari ridhonya Allah. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyah 76. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk sujud taat kepadaku. Ada tugas kantor Pak Sekda menjaga karyawannya. Ada tugas sekolah, ada tugas ibu-ibu memasak untuk suami. Ibunda, dunia jihadun wal mautu raha. Dunia tempat kita berjihad, dunia tempat kita berkorban, dunia tempat kita berjuang. Capek-capeknya memang dunia tempatnya. Lalu kapan istirahatnya bunda? Ba'dal maut, after the dies. Nanti setelah wafat kita akan istirahat. Bunda capek-capek dulu bunda cuci baju suami, masak untuk anak, jaga suami, jaga anak. Nanti bunda setelah wafat nggak perlu lagi masak bun, nggak perlu lagi layani suami. Inilah dunia tempatnya kita berjihad. Nanti setelah wafat kita akan istirahat. Maka itu dalam kehidupan kita yang hanya sebentar ini, mari sama-sama kita hijrah kepada Allah. Bersama pemerintah kita bersatu bersama. Ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulmu dan para pemimpin. Maka ikhtiar jasmani terus kita lakukan. Ayat. Jangan lupa tidak hanya cuci tangan, tapi jaga air sembahyang. Batal wudu sampai Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 222. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-Nya bertobat dan yang mensucikan jasmani rohani bersih. Apalagi masjid di atas luar biasa bersih. Allah menyebut masjid dengan buyut. Inna buyutin fil ardi al-masajid dalam hadis kursi. Sesungguhnya rumahku di muka bumi ini adalah masjid. Ahbabi umar baik, para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumah-rumahku seperti ini. Maka itu pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Pertanian Perkebunan datangnya ke masjid, tidak ke kantor wali kota. Karena infrastruktur kota Madinah, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer, semua bermuara di masjid. Makanya pemerintah Aceh bersilaturahmi ke masjid. Man arada ayazurani, kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang ingin curhat,
kita menjadi duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Maka itu pada kesempatan ini kami dari rombongan sampai dari Ramadan Gubernur bersilaturahim dengan ayah. Kami panjangkan silaturahim dengan masyarakat. Mudah-mudahan kita mari sama-sama bersatu. Bersatu, kata baginda Rasul. Allah pun sudah menjelaskan dalam surah Ali Imran 103, jangan bercerai-berai. Umat inilah abad kebangkitan Islam 3 Maret 1924 Turki Utsmani jatuh. Dan dalam hadis dikatakan setiap mi'ah sana. Apa arti mi'ah? Mi'ah 100, alfun 1000. Mi'ah sana setiap 100 tahun kali Allah akan mengirimkan al-mujaddid, pembaharu agama. Berarti sekarang 2021 3 tahun lagi 2024 pas 100 tahun. Inilah saatnya umat, jangan terkecoh, jangan terpancing. Mari sama-sama dengan pemerintahan kota, mari sama-sama kita bersatu bangun kota Langsa ini. Kegelapan kota Langsa ini tidak akan terang dengan caci maki, dengan hinaan, dengan saling menghujat. Bawalah lentera kasih sayang untuk kota Langsa ini. Mari sama-sama kita bersatu, jangan saling mendengarkan hoak. Kalau ada suatu berita kabayun datang kepada yang bersangkutan, tanya, Pak Sekda, betul nggak ini? Betul nggak ini? Pak Sekda 24 jam menerima masyarakatnya. Betul. Jangan ngomong di belakang, hati-hati fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kesalahan dengan Allah bisa minta maaf kepada Allah, tapi kesalahan manusia harus kita cari manusia itu. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, cari mereka yang pernah kita sakiti, cari mereka yang pernah kita zolimi, cari yang pernah kita aniaya, yang pernah kita peras, minta maaf. Kalau ingin meninggal, husnul khatimah. Kalau ingin meninggal, husnul khatimah. Mumpung masih di dunia, cari ayah mereka yang pernah kita sakiti, yang pernah kita aniaya, yang pernah kita fitnah, masuk penjara. Yang gara-gara kita fitnah ditembak sama kamu. Yang pernah kita fitnah ditembak sama TNI, cari mereka. Kalau nggak jumpa sama orang lain, cari istrinya, cari familinya, minta maaf. Kalau ingin meninggal, husnul khatimah, ingin selamat di akhirat ini. Maka itu hidup dunia tidak lama. Tujuan hidup kita mencari ridha Allah, beribadah yang terbaik. Yang ketiga, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah 30. Tugas kita menjadi khalifah, merawat kota Langsa ini. Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Tanami pohon, jangan ditebang. Tanami pohon-pohon yang bermanfaat. Setelah kita meninggalkan dunia ini, bisa dimanfaatkan sama masyarakat. Inilah pahala jariah, mengalir terus walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Tugas kita merawat bumi ini, menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Karena kita khalifah. Ini jahilun fil ardi khalifah. Tugas kita merawat bumi ini, menjaga kebersihan, jangan tebang-tebang pohon sembarangan. Ini mari sama-sama kita jaga. Kalau perlu besok mulai kita tanam perpohonan yang menghasilkan, yang berbuah seperti mangga, kelapa, apalagi yang bermanfaat. Pak Sekda, jangan yang tak bermanfaat. Bisa obat, bisa juga. Yang penting tolong tanam perpohonan yang bermanfaat, yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat setelah kita meninggalkan dunia ini. Sudah 15 menit? Belum ya? Iya. Ini harus kencang Pak Sekda, karena 15 menit. Biasanya saya sudah bilang 1 jam 2 jam, santai dulu, nanti panasnya di akhir. Allahu Akbar walillahil hamd. Tugas kita yang ketiga tadi, ini jahilun fil ardi khalifah. Yang keempat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan kita sebagai dai Allah, dakwah. Maka itu dakwah itu bukan profesi Pak Imam Mukim, Pak Imam Kampung, bukan profesinya dari kota Langsa, bukan. Tapi dakwah itu adalah sikap, amal sunnah, hobinya orang-orang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, ajak umat ini untuk selamat. Para pemimpin-pemimpin kita mengajak masyarakatnya untuk terawih bersama. Yang 88, yang 20 silakan, jangan ribut-ribut. Yang 8 dapat mobil Avanza, yang 20 dapat mobil Alfa. Pilih mana Ustaz? Saya pilih Alfa. Jangan ribut-ribut. Umat jangan diadu domba masalah kunut dan kunut. Akhirnya ribut. Mari kita bersatu, sudah jelas kata Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai.
saatnya kita mari sama bersatu. Kita mulai dari Kota Langsa. Jadikanlah Kota Langsa ini sebagai kota yang kota dakwah, media dakwah yang mengajak umat-umat sujud kepada Allah. Jadikanlah Kota Langsa ini sebagai media dakwah, umat menegakkan syariat Islam, menjadi contoh bagi kabupaten kota lain. Ini saatnya, mari sama-sama kita bersatu. Jangan terkecoh, jangan terpancing, jangan ikut-ikutan. Karena tujuan hidup kita yang pertama mencari ridhonya Allah, yang kedua beribadah yang terbaik, yang ketiga menjadi khalifah, yang keempat menjadi juru dakwah. Hati-hati, jangan terbalik. Alat menjadi tujuan, tujuan menjadi alat. Tujuan hidup kita mencari ridha Allah. Sementara makan, minum, nikah ini hanya alat hidup. Hati-hati. Tubuh manusia dibagi dua, jasad dan ruh. Mana lebih dominan? Kalau jasadnya lebih dominan ketimbang ruh, lahir sifat hewan yang target hidup hanya perut dan di bawah perut. Mohon maaf, perut di bawah perut. Siapa yang bisa mengendalikan perut? Surga. Siapa yang tidak bisa mengendalikan perut dan di bawah perut? Neraka. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa yang menyebabkan manusia masuk neraka? Rasul menjawab, kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan oleh al-famu wal farj. Al-famu adalah perut, materialisme atau perut. Wal farj, farj itu artinya di bawah perut atau kemaluan. Hati-hati. Sifat-sifat hewan itu yang target hidupnya hanya perut dan di bawah perut. Inilah yang merusak Indonesia. Ini yang merusak dunia. Ini yang merusak rumah tangga kita, anak-anak kita. Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf 176. Walau syi'na la rafa'na biha walakin akharna ila dawatan al-hawa. Wa basalu basalin kals in tahmil alayhi al-has aw tatruhu yalhas. Tegas Allah menyatakan, kami ingin memuliakan manusia dengan Al-Quran dan hadis. Tapi saya kata Allah, manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya, lebih mencintai dunia, tunduk pada kehendak perut dan di bawah perut. Maka mereka bagaikan kalbi, kata Allah. Apa artinya? Kalau qalbun itu hati, qalbani dua hati, ulu hati mereka. Tapi kalau kalbun anjing, tegas. Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf 1 ayat. Hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak dengan dunia. Dunia tidak lama, sebentar. Boleh jadi besok pagi kita sudah berada di alam barzah. Do the best, you find the best. Berbuatlah terbaik. Mumpung kita masih hidup, mudah-mudahan Allah terima taubat kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan semua kita yang ada di sini, para pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama masyarakat kota Langsa ini, mudah-mudahan semuanya meninggal husnul khatimah. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini, insya Allah, bersama para pemimpin-pemimpin kita dengan masyarakat, bisa melihat wajah Rasulullah, bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga nanti. Sekali lagi, Bapak Gubernur memberikan salam. Beliau tidak bisa hadir, beliau ingin sekali hadir ayah, tapi jadwal beliau, kegiatan beliau yang begitu sangat amat padat, sehingga diwajibkan oleh Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini, karena jatahnya 15 menit, ini sudah 25 menit. Bonus, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berjumpa kembali ayah. Kalaupun tidak berjumpa di sini Bu ayah, kita berjumpa dalam surganya Allah. Maka itu ud'uuni astajib lakum. Berdoalah ayah di bulan suci Ramadan ini, banyak-banyak berdoa. Yang membuat kita masuk surganya Allah bukan amal ibadah kita. Yang membuat kita masuk surganya Allah bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan sedekah kita, tapi yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah karena ridhonya Allah, karena kasih sayang Allah lah yang membuat kita masuk surganya Allah. Maka itu hati-hati, yang membuat kita masuk surganya Allah bukan karena kita Muhammadiyah, NU, Tabligh, Wasliyah, karena saya ini dari As-Sunnah, bukan itu semua. Yang membuat kita masuk surganya Allah karena ridhonya Allah, karena kasih sayang Allah. Sebiadab-biadab manusia, sejahat-jahatnya manusia,
diberi hidayah oleh Allah, masih diberi kesempatan bertobat oleh Allah. Sebaliknya, sealim kayak apapun seseorang, sehebat apapun ibadahnya, jangan sombong, jangan sok-sok alim, jangan sok-sok alim. Dia masih hidup, jantungnya masih berdetak, hayat masih dikandung badan. Hati-hati, boleh jadi di akhir hayatnya menjadi kafir, boleh jadi di akhir hayatnya menjadi kufur. Hati-hati. Mari sama-sama kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti ini, terus jaga ibadah, doa dan istighfar kepada Allah. Dekatkan dirilah kepada Allah, karena Allah Al-Khaliq, Allah pencipta alam semesta, Allah Malik, pemilik alam semesta, Allah Rabbul Rabbil Rabbi, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita bisa selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf Pak Sekda, karena sudah 30 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada